Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to this video. Dan di video ini kami akan menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik berdasarkan konteks pendidikan abad ke-21. Nah, materi yang ada di video ini dijelaskan oleh anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu Farhana Amalia, kemudian Syahrani Rahmadi Wibowo, kemudian Yauma Ainaya Fitri, dan Zahira Askar Ramadhani. Sebagai pembuka materi, di sini kami akan menjelaskan mengenai hakikat teori behavioristik. Langsung aja yuk ke materinya. Hakikat teori behavioristik. Teori behavioristik menurut Skinner merupakan teori yang meyakini bahwasanya operan conditioning atau mengontrol perilaku individu di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui adanya dorongan reinforcement yang cakap dalam lingkungan yang besar. Sedangkan menurut John B. Watson, teori behavioristik adalah tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis serta pengaruh lingkungan dan situasi serta kekuatan yang tidak rasional dapat mengendalikan tingkah laku manusia. Teori ini juga mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan proses tarik ulur antara stimulus dan respon. Dan terakhir, menurut Thorndike, teori behavioristik adalah teori yang dikaitkan dengan belajar dengan adanya proses interaksi antara stimulus dan respon, serta perubahan tingkah laku terwujud dengan sesuatu yang konkret atau dapat diamati atau yang non-konkret tidak bisa diamati. Dapat diartikan bahwa teori behavioristik adalah seseorang yang menggerakkan tingkah lakunya agar terjalin adanya stimulus dan respon yang dapat melalui interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga tingkah laku tersebut mengedepankan perubahan perilaku yang menghasilkan adanya proses belajar. Menurut teori behavioristik, perubahan perilaku dihasilkan dari interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar metode behavioristik adalah suatu bentuk perubahan yang dialami siswa dalam kemampuannya berperilaku baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Behaviorisme meyakini bahwa lingkungan mempunyai pengaruh besar terhadap apa yang mendasari perilaku seseorang. Bagaimana pandangan ahli tentang teori behavioristik? Ada 3 hukum utama belajar behavioristik menurut Thorndike, yaitu yang pertama hukum efek, yang kedua hukum latihan, yang ketiga hukum kesiapan. Skinner sendiri mempunyai 3 asumsi dasar mengenai teori belajar behavioristik, yaitu yang pertama, perilaku yang mengikuti aturan tertentu atau perilaku itu sah. Sense merupakan upaya untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa tertentu mempunyai hubungan yang teratur dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Yang kedua, perilaku yang dapat diprediksi atau predictable behavior. Sense tidak hanya menjelaskan tetapi juga memprediksi dan memproses tidak hanya peristiwa masa lalu tetapi juga masa depan. Teori yang tepat dan berguna adalah teori yang dapat membuat prediksi tentang perilaku masa depan dan menguji prediksi tersebut. Yang ketiga, perilaku dapat dikendalikan pengetahuan, dapat memprediksi, dapat menentukan atau membentuk perilaku seseorang. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu penguatan dan hukuman atau reinforcement and punishment. Jadi prinsip ini menjelaskan bahwa hadiah yang oleh B.F. Skinner ini disebut sebagai penguatan positif ini dapat memperkuat terjadinya perilaku di masa depan. Sedangkan hukuman melemahkan terjadinya perilaku di masa depan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu penguatan primer dan sekunder atau primary and secondary reinforcement. Nah, penguat primer ini adalah bawaan, sedangkan penguat sekunder adalah rangsangan yang menjadi penguat setelah dikombinasikan dengan penguat primer, seperti pujian atau suguhan atau hadiah. Nah, menanggapi penguat sekunder adalah perilaku yang dipelajari dan bukan refleks bawaan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu adalah jadwal penguatan atau schedules of reinforcement.
Jadi jadwal penguatan ini mengacu pada aturan atau jadwal untuk menentukan kapan dan bagaimana hal tersebut diperkuat setelah perilaku tersebut terjadi. Nah, ini dijelaskan oleh Plotnik pada tahun 2005. Kemudian prinsip yang keempat yaitu manajemen contingency atau contingency management. Nah, menurut Wollery dan rekannya yaitu diambil dari Harlacher et al. Tahun 2006, manajemen contingency ini adalah penerapan konsekuensi yang sesuai untuk suatu perilaku tertentu. Lanjut ke prinsip kelima, yaitu pengendalian stimulus dalam pembelajaran operan atau stimulus control and in operant learning. Nah, kontrol stimulus ini untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan. Kemudian prinsip yang keenam yaitu hilangkan umpan balik atau the eliminations of response. Ini dijelaskan oleh Cake and Berliner pada tahun 1984. Jadi ini dimaksudkan untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya, penerapan. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Oleh sebab itu, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang diterangkan oleh guru itulah yang harus dipahami oleh siswa. Teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut siswa mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Menurut Mukinan, beberapa prinsip tersebut yaitu yang pertama, teori belajar behavioristik beranggapan yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang yang dikatakan telah belajar jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, teori ini beranggapan yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon, karena hal ini yang dapat diamati, sedangkan apa yang terjadi dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Dan yang terakhir, penguatan, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon merupakan faktor penting dalam belajar. Jadi apakah teori behavioristik ini relevan untuk digunakan di abad ke-21 ini? Nah, pada dasarnya, teori ini didasarkan pada beberapa keyakinan, yaitu yang pertama, seorang anak dapat dilatih menurut apa yang dikehendaki pelatihnya. Kemudian, perkembangan seorang anak ini dapat ditentukan dan sangat ditentukan oleh faktor dari luar diri anak, bukan oleh faktor yang berasal dari dalam diri anak. Kemudian, segala kegiatan pendidikan itu diputuskan secara sepihak. Artinya, pendidik dan anak itu sama-sama dianggap sebagai objek pendidikan. Nah, menurut teori ini, perilaku manusia itu sepenuhnya dikendalikan oleh insentif atau imbalan lingkungan. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat antara stimulus yang diberikan dengan respon perilaku seseorang. Artinya, teori ini ingin menjelaskan bahwa setiap tingkah laku anak dapat dibentuk sesuai dengan rangsangan yang diberikan dari luar. Nah, dalam dunia pendidikan, khususnya pengajaran, aliran behaviorisme ini berpandangan bahwa pembelajaran sepenuhnya berada di bawah kendali guru atau teacher-centered, dan bukan sebaliknya. Nah, siswa ini adalah suatu benda yang berperan sebagai gelas yang diisi air sampai penuh oleh guru. Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan dunia pendidikan di abad ke-21 ini, di mana sekolah-sekolah berlomba-lomba melaksanakan program yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan pembelajaran berlangsung lebih kooperatif.
Behaviorisme ini meyakini bahwa hukuman dapat memperbaiki perilaku siswa. Meski begitu, bukan berarti pemahaman tersebut tidak memiliki manfaat atau relevansi dalam dunia pendidikan. Nah, pada poin ini kita mungkin berpendapat bahwa penerapan teori behavioristik ini dalam pendidikan udah nggak tepat lagi. Tapi kenyataannya tidak begitu. Nah, berdasarkan pengalaman penulis di kelas yang dia ajar, teori ini berguna untuk digunakan dalam kelas sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kebiasaan baik siswa di dalam kelas. Kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, karena pembelajaran adalah tentang hasil akhirnya dapat diamati dan diukur, maka jika terjadi kesalahan atau kelalaian, guru dapat mengevaluasi dan memperbaikinya. Kedua, teori ini sangat cocok untuk melatih perilaku baik yang diinginkan, mengandung unsur taktik, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, teori ini cocok bagi siswa yang ketergantungan atau sangat bergantung pada orang dewasa. Sedangkan kekurangan teori behavioristik yaitu yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada guru dapat menjadikan siswa kurang mampu berpikir kreatif dan kritis. Kedua, siswa dipandang pasif, tidak kreatif, dan membutuhkan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, penggunaan hukuman dalam pendidikan abad 21 akan menjadi permasalahan yang sangat sulit bagi orang tua dan sekolah. Impact of punishment. Penggunaan hukuman dalam pembelajaran memberikan beberapa dampak negatif sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan reaksi agresif atau reaksi emosional lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman dapat menimbulkan reaksi agresif sebagai bentuk pembelaan diri. Selain itu, hukuman dapat menimbulkan emosi negatif seperti rendahnya harga diri, kesedihan, frustasi, dan kebencian. Kedua, menimbulkan perilaku penghindaran. Pemberian hukuman dapat memicu perilaku penghindar atau melarikan diri, baik dari target perilaku atau perilaku yang ingin dihilangkan maupun dari orang yang memberikan hukuman. Misalnya, anak yang sering dipukul atau dihukum karena menangis, jadi target perilaku yang ingin dihilangkannya akan menjauhi orang tuanya saat menangis agar tidak dipukul. Yang ketiga, dapat mengakibatkan penggunaan hukuman yang tidak tepat atau berlebihan. Keberhasilan orang tua dalam memberikan hukuman untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan pada anaknya dapat menjadi kecanduan bagi orang tua yang terus-menerus memberikan hukuman atau bahkan memperberat hukuman atas perilaku anak lain. Yang keempat, anak yang diberi hukuman kemungkinan besar akan meniru dan menggunakan metode yang sama di kemudian hari. Menghukum anak tidak serta-merta dilupakan, tetapi akan ditiru dan dilakukan ketika dihadapkan pada situasi serupa. Misalnya, ketika bertemu dengan teman yang berbicara kasar, maka ia akan memukul mulut anak tersebut. Karena jika berbicara kasar di rumah, maka orang tua anak tersebut yang akan memukul mulut anak tersebut. Dan yang terakhir, hukuman banyak kaitannya dengan masalah moral. Kebanyakan orang percaya bahwa hukuman itu tidak bermoral, dan terkadang berbahaya. Selanjutnya, implikasi. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Gagasan-gagasan seperti yang telah dikemukakan oleh para pencetus aliran behaviorisme seperti Thorndike tentang perlunya bantuan guru untuk menciptakan perilaku siswa, perlunya keterampilan-keterampilan yang dilatihkan, dan disiplin mental menjadi dasar bagi pengembangan aliran behaviorisme di sekolah. Di samping itu, gagasan Guthrie tentang perlunya reinforcement dalam pembelajaran sampai saat ini diakui menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Lebih dari itu, gagasan Skinner tentang perlunya pengaturan pembelajaran oleh guru, respon aktif dari siswa, adanya feedback setelah adanya respon dari siswa, dan kebebasan siswa dalam mempelajari materi sesuai dengan ritme pembelajar menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum di Indonesia. Penjelasan mengenai implikasi dari teori behavioristik tadi menjadi penutup dari materi yang kami bahas di video ini mengenai teori behavioristik dalam konteks pendidikan abad ke-21.
Nah, kesimpulan yang dapat kami berikan dari pembahasan di video ini adalah teori belajar behavioristik ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antar stimulus dan respon. Jadi dari beberapa teori pembelajaran behavioral yang dikembangkan, bisa kita simpulkan bahwa untuk menjadikan respon yang diinginkan diperlukan penguatan atau reinforcement. Nah, teori perilaku ini tidak dapat diterapkan pada semua pembelajaran, namun hanya dapat diterapkan pada kondisi tertentu. Karena teori ini dalam proses penerapannya, siswa lebih dibimbing untuk berpikir secara linier, convergent, dan tidak kreatif, serta menganggap dirinya sebagai siswa yang pasif. Dan hal ini tentunya berbanding terbalik dengan sistem pendidikan yang saat ini, di mana siswa ini diarahkan untuk berpikir kritis dan berinovasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.